anu datang garut saya nyalak payul dia. Kan antri banget di sini. Rata-rata sih ibu-ibu ya. Tahunya 10.000 sabotol. Nah, dengar nggak kalian? 10.000 sabotol katanya. Ini ada air diganti menjadi air Zam-Zam. Ya malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui kris. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung perkembangan channel ini agar bertahan lebih lama, memberikan edukasi di sosial media. Silakan scan kris yang ada di layar. Sudah lama sekali saya nggak mereaksi videonya Mama Gufron. Kalau kita pikir nggak penting, tapi faktanya merusak agama Islam, merusak umat ya, banyak orang. Kalau kita pikir penting juga nih, orang kayak ODGJ kita nanggepin ODGJ agak-agak gimana tuh rasanya ya kan, kayak nggak penting itu ya. Jadi kalau dibilang nggak penting ya memang secara pribadi orangnya nggak penting buat kita, tetapi perilakunya ini penting untuk kita tanggapi karena merusak banyak umat di Indonesia. Nah, baru-baru ini Mama Gufron mengeluarkan bahasa Suryani baru nih, ada syududunya. Ala kayenaka syududu maaf akodina. Ada aja ya. Syududu ya. Nah, coba kita lihat aja lah videonya nih ya. Loh, mas kodi akal ya maaf. Ala kayenaka syududu maaf akodina. Ya Rasul, al-Qur'an kaliya maaf. Mus ala syali ala tukalaya mafil. Aduh, gimana tadi syududu gitu? Syududu maaf akodina. Ya Rasul. Ya Rasul. Gampang banget dia bawa-bawa nama Rasul gitu ya, bawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkomentar di sini, sumpah setolol apa yang hadir sama ngundang. Iya ya, kok bisa kan masih ada orang yang hadir di pengajiannya, masih ada yang ngundang orang kayak gini. Kalau di sosial media memang kita lihat Mama Gufron ini 99% orang menertawakannya, menganggapnya sebagai ODGJ. Dan juga bahkan di sosial media banyak orang yang menganggapnya sebagai sesat gitu ya. Tapi faktanya di lapangan ya, di sekitar tempat tinggalnya Mama Gufron, pengajiannya tuh ramai guys. Bahkan kalau kita lihat di dalam video ini, banyak sekali ibu-ibu yang ngantri membeli air celupan jarinya Mama Gufron yang dijual seharga 10.000 per botol. Coba kita lihat videonya. Anu datang garut saya nyalak payul dia. Kan antri banget di sini. Rata-rata sih ibu-ibu ya. Tahunya 10.000 sabotol. Nah, dengar nggak kalian? 10.000 sabotol katanya. 10.000 sabotol. Tuh. Nah, ini Mama Gufron ya di sini. Ini Mama Gufron. Ya, kalau kita perkirakan ya, misal satu malam Mama Gufron bisa menjual air sebanyak 1.000 botol, berarti 10.000 kali 1.000 ya, udah dapat 10 juta tuh, cuman modal celup-celup jari doang. Air sama botolnya kan yang bawa jamaahnya, bukan Mama Gufron. Dan yang kita nggak habis pikir juga, jamaahnya Mama Gufron ini percaya bahwa Mama Gufron bisa merubah air putih menjadi air Zam-Zam. Coba kita lihat nih videonya ya. Ini ada air diganti menjadi air Zam-Zam. Ya malaikat Jibril, lukum naka syada'at kalian makulian nasyadil iman makan al-hafal kali inna rahmatan syahnawami. Maka inna rahmatan ya malaikat Jibril mungkan al-inna kasyada'at kalian mafil makan. Emang gak kelihatannya air? Gitu? Yakin atau tidak? Yakin adanya Allah. Jadi jamaahnya yakin loh air itu katanya berubah menjadi air Zam-Zam. Yakin adanya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini ada yang komen, yang bingung sama pengikutnya, kok bisa? Iya, kita di sosial media pada bingung semua.
Ini pengikutnya kok bisa percaya, tapi faktanya kan ya itu terjadi teman-teman di daerah sekitaran Mama Gufron. Ya Mama Gufron benar-benar dimuliakan sebagai orang sakti yang bisa inilah, bisa itulah. Padahal secara bahasa saja kata-katanya Mama Gufron itu kita nggak perlu menjadi orang cerdas bisa mencerna. Ini ngawur nih ngomongnya. Nah, coba kalian simak nih satu video ini. Ya, simak kata-katanya itu benar-benar ngawur banget. Ya jamaahnya dikatain goblok, dikatain jancuk lah. Astagfirullahaladzim. Tapi ya aneh sih jamaahnya ngangguk-ngangguk aja. Coba kita lihat nih ya. Terang dengan doa, jangan diam. Goblok semua. Tuh. Doa. Kenapa kok bahasa goblok? Gonta untuk berontak kepada Allah, doakan. Jadi sebut goblok. Astagfirullah. Apa ini? Go itu apalah katanya ada kaitannya sama Allah. Goblok. Itu bahasa huruf loh. Bahasa huruf. Ibarat janco. Waduh. Janco itu munajat. Coba doa kepada Allah, betul atau tidak? Itu yang aslinya, bukan kasar. Maaf. Serendah apakah pengetahuan jamaah-jamaahnya Mama Gufron sampai kata-kata goblok diplesetkan artinya pun nggak ada yang protes. Semua orang di Indonesia tahu arti goblok itu apaan. Tapi Mama Gufron memplesetkan makna goblok itu seolah-olah menjadi bahasa yang bagus, bukan kata-kata kasar katanya. Go itu munajat dengan Allah lah apalah, astagfirullahalazim. Gonta untuk berontak kepada Allah, doakan. Jadi sebut goblok. Gimana nggak rusak jamaah, gimana nggak rusak anak bangsa kalau dididik dengan seperti itu. Jelas-jelas kata-kata goblok itu kata-kata kasar, bukan kata-kata baik, tapi ya diplesetkan seolah-olah itu baik ya. Allahu Akbar. Ini gimana nih ya? Ya lanjut nih ya, kita reaksi lagi videonya. Ini penting juga untuk kita lihat. Di dalam video ini teman lamanya Mama Gufron kaget ketika bertemu dengan Mama Gufron, kok tiba-tiba sudah jadi kiai padahal dulunya pengamen, dulunya maling ayam bahkan. Coba kita lihat nih ya. Dulunya bukan Mama Gufron, makanya kiain saya. Ini orang ini teroris. Ya, kan dulu ada istilah ya. Dulu kan ada Gufron itu teroris ya. Saya juga heran. Dulu namanya siapa, Pak? Dulu Yus Sugirman. Yus Sugirman. Ya. Wah. Yang saya tahu itu Ius. Ius. Ya, yang saya kenal dan saya tahu itu Ius namanya, bukan Mama Gufron, bukan. Dulu wah Badungnya minta ampun lah dulu lah. Sangat jahiliyah lah. Berarti mereka jualan. Benar, sangat jahiliyah. Dulu pernah ngamen ke Bogor, ke Cianjur paling sering, ke Bandung. Yang paling sering itu Bogor, Cianjur paling sering ngamen. Nyolong ayam. Nyolong ayam gitu. Nyolong ayam bertiga dulu bener. Makanya saya heran, kok jadi kiainya dari mana? Temennya kaget, kok bisa tiba-tiba Mama Gufron ini jadi kiai. Dulunya itu kan ya dikenal sebagai orang yang suka nyolong ayam, suka ngamen gitu ya. Nah ini kok tiba-tiba jadi kiai. Kemungkinan Mama Gufron ini memang ada yang men-setting dia untuk menjadi seperti itu. Tujuannya ya mungkin nggak jauh-jauh dari yang namanya jualan atas nama agama gitu ya. Karena ada juga kan kata-kata yang sangat populer. Jika engkau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Dan sayangnya pihak yang berwajib di Indonesia, terutama MUI dan Menteri Agama, mendiamkan Mama Gufron gitu ya. Kalaupun misalnya mau dibilang nggak penting untuk ditangani, faktanya dia merusak banyak umat. Untungnya masih ada beberapa konten kreator di sosial media atau pendakwa-pendakwa di sosial media yang mau membantahnya gitu ya. Setidaknya di sosial media udah bisa tercounter lah. Nah sayangnya nih orang-orang yang mohon maaf ya mungkin nggak main sosmed, ibu-ibu, bapak-bapak yang ya mungkin sudah usianya udah lanjut usia, sudah memang nggak megang sosmed lagi ya, terpengaruh dengan Mama Gufron. Semoga secepatnya lah ya bisa ditangani, MUI bisa turun tangan langsung ya. Karena kalau di sosmed alhamdulillah ini aman lah, sudah 99% semua udah tahu ini sesat, ini ODGJ. Masalahnya tuh yang di sekitar Mama Gufron ini yang bahaya ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.